Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita kembali akan mendengarkan renungan malam sesuai dengan almanak kita tertulis di dalam Efesus 5 ayat 1 sampai ayat 14. Sebelumnya kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami pada malam hari ini. Engkau telah menjaga dan memelihara kami sehari ini, Tuhan. Kami akan menyampaikan dan mendengarkan firman-Mu. Roh-Mu menolong kami, Tuhan, supaya kami mengerti akan aplikasi daripada firman ini di dalam kehidupan kami. Kami adalah orang lemah, orang berdosa. Ampuni kami di dalam segala hal supaya kami berkenan di hadirat-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan Efesus 5 ayat 1 sampai ayatnya ke-14. Saya akan bacakan bagi kita Bapak Ibu, demikian firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya kepada kita sebagai persembahan dan korban yang berbau harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan ada di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan kotor yang kosong yang sembrono, karena hal-hal itu tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan oleh kata-kata orang yang hal-hal demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah di dalam terang, sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perkataan perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun tidak boleh di antara kamu, ya apa yang mereka katakan di tempat-tempat yang tersembunyi yang telah melakukan. Tetapi segala sesuatu yang telah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak, sebab semua tampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, tema kita pada malam hari ini, datanglah kepada terang, itu lebih baik. Datanglah kepada terang, itu lebih baik. Surat Efesus adalah dari Paulus kepada orang-orang kudus di jemaat Efesus, yaitu orang-orang percaya yang percaya kepada Kristus. Efesus 1 ayat 1. Sebagai latar belakang pasal ini, Bapak Ibu, ada di dalam pasal 4 ayat 12 sampai ayat 31. Dikatakan dengan tema manusia baru. Manusia baru itu dikatakan mereka yang sudah meninggalkan kegelapan dan percaya kepada Kristus. Manusia baru adalah bijaksana dan hikmat daripada Tuhan, yakni tabiat lama itu adalah kebodohan. Manusia baru itu adalah menanggalkan manusia lama. Manusia baru adalah menciptakan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat dan memalukan. Manusia baru itu ramah, peduli, kasih, dan berdamai. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus, Efesus 5 ayat 1 sampai ayatnya ke-14.
Mereka dikatakan adalah orang yang percaya kepada Yesus, tetapi lama-lama meninggalkan kasih yang mula-mula kepada Yesus. Mereka meninggalkan terang itu. Mereka datang kembali kepada kegelapan. Rupa-rupanya Paulus mengirim surat itu kepada jemaat Efesus karena jemaat Efesus dipenuhi oleh kekacauan, dipenuhi oleh percabulan, dipenuhi oleh keserakahan, dipenuhi oleh kesombongan. Oleh sebab itu, Paulus mengirimkan surat ini kepada mereka supaya mereka bertobat, supaya mereka kembali kepada kasih yang mula-mula. Yang percaya akan Tuhan, itulah terang itu. Bukan itu saja, perkataan kotor, yang hampa, yang sia-sia, yang sembrono, dikatakan Paulus kepada mereka, orang seperti itu tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Sia-sialah kita hidup di dalam dunia ini jika kita tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Ayat 7 dikatakan, jangan berteman dengan mereka. Ayat ini harus kita lihat dan kita tafsirkan baik-baik. Maksudnya di sini adalah Bapak Ibu, kita harus membawa terang kepada mereka. Mereka tidak perlu dikucilkan. Mereka tidak perlu diburu-buru kita mengusir mereka. Tetapi kita harus mendapatkan mereka. Kita harus melayani mereka. Kita sebagai terang harus membawa terang itu. Saya mengingat pelayanan di Malang dan di Surabaya. Kami 5 orang diutus sebagai pelayanan tunawisma di bawah jembatan. Tunawisma di bawah jembatan bermacam-macam perangainya Bapak Ibu. Di sana banyak juga percabulan. Di sana juga banyak zina. Di sana juga banyak pertikaian, perkelahian, kecemburuan, dan lain-lain sebagainya. Mereka hidup sederhana, tetapi banyak hal yang tidak baik di sana. Jika kita melihat apa yang harus kita layani. Mungkin kita enggan, mungkin kita tidak mampu, tetapi karena kita sudah ada di dalam terang, terang itu harus kita bagikan kepada kegelapan. Lama-lama mereka percaya, lama-lama mereka menerima Yesus sebagai juru selamat. Mereka menjadi manusia baru, mereka menjadi orang yang percaya. Jadi, pelayanan seperti itu adalah pelayanan anak-anak terang membawa kepada kegelapan. Bukan hanya itu saja, di jemaat-jemaat pun masih ada banyak kegelapan, seperti penyembahan berhala, perselisihan, kelompok-kelompok, grup-grup yang saling bertikai, dan lain-lain sebagainya. Kita harus datang kepada mereka, menerangi mereka, menggarami mereka, supaya mereka keluar dari pertikaian, keluar dari kesombongan, keluar dari keserakahan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di sana kita melihat juga seperti pelayanan yang saya katakan itu, orang-orang yang berduit datang menawarkan kepada orang-orang miskin di bawah jembatan supaya mereka meminjam uang dan harus membayar bunga yang tinggi. Berarti di sana tidak ada saling membantu, tidak ada saling peduli, justru orang miskin bertambah banyak. Oleh sebab itu, kita melihat fungsi terang di dalam kehidupan orang Kristen. Dikatakan fungsi terang itu adalah kebaikan, adalah keadilan, adalah kebenaran. Memang kita ditugaskan untuk itu ya Bapak Ibu. Kita yang sudah menerima, disucikan oleh darah Kristus, disucikan dosa-dosa kita oleh darah Kristus, dimampukan kita untuk melayani, itulah salah satu terang kita bawa kepada kegelapan. Kegelapan-kegelapan itu
membawa kerugian. Kegelapan itu dikatakan adalah kebodohan. Kebodohan itu tidak harus disimpan, tetapi harus diperangi. Buah-buah dari terang itu jelas, dikatakan keadilan, kebenaran. Setiap orang yang sudah diterangi, dia harus membagikan terang itu kepada orang-orang yang di dalam kegelapan. Justru dikatakan dalam Efesus tadi, telanjangilah kegelapan itu. Kalau ada kata telanjangi berarti satu persatu dibuang, satu persatu dimatikan, satu persatu dihilangkan, satu persatu dijauhkan. Ya, namanya supaya hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam keadilan dan kebenaran. Paulus lebih jelas lagi mengatakan, jikalau kegelapan itu sudah ditelanjangi, tampaklah terang. Itulah gunanya orang-orang terang membawa kepada kegelapan. Sebaliknya, orang-orang terang harus membawa orang-orang yang tinggal di dalam kegelapan supaya semuanya menjadi terang. Bapak Ibu sekalian, memang tidak mudah. Terang itu, kalaupun terang itu kuat, tidak mudah untuk pelayanan seperti itu. Tetapi kita percaya karena Roh Kudus sudah ada di hati kita. Sebagai senjata kita, menguatkan kita, menerangi kita. Jadi terang itu bukan hanya untuk diri kita sendiri. Di rumah kita, di gereja kita, di masyarakat kita, dan di bangsa kita. Tadi saya katakan tidak mudah, tetapi Paulus memberikan solusi bagi kita di dalam firman Tuhan pada malam hari ini. Paulus mengatakan, hendaklah kamu penuh dengan Roh Tuhan. Penuh dengan Roh Tuhan. Tidak hanya sebagian, tidak hanya setengah, tetapi penuh dengan Roh. Baru kita mampu membawa terang itu kepada kegelapan. Karena kita tidak bersandar kepada pengetahuan kita, atau kepada kepandaian kita, atau kepada kehebatan kita. Tetapi harus Roh Kudus yang bekerja. Kita andalkan Roh Kudus beserta kita untuk melayani kegelapan-kegelapan itu. Kegelapan-kegelapan di dalam rumah tangga adalah perkelahian, persengketaan, hubungan istri dan suami, hubungan orang tua dengan anak-anak, dan lain sebagainya. Kegelapan-kegelapan itu adalah pekerjaan iblis. Oleh sebab itu marilah kita yang di dalam terang, jangan mau diseret kepada kegelapan lagi. Bapak Ibu yang dikatakan juga oleh Paulus, berkata-kata dengan baik satu dengan yang lain. Di dalam zaman pandemi ini, kita banyak tinggal di rumah. Semua tinggal di rumah, suami, ibu, anak-anak, dan mungkin cucu. Ya, banyak perkataan-perkataan yang kadang-kadang tidak disiplin. Yang kadang-kadang menyakitkan hati. Yang kadang-kadang membuat pertengkaran. Tetapi itulah gunanya kita ada di dalam terang. Supaya terang itu menerangi kegelapan. Dan rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang terang. Mungkin itu semuanya menjadi pergumulan kita masing-masing. Tetapi firman Tuhan pada malam hari ini dikatakan, jikalau kamu berbicara, hendaklah berbicara dengan mazmur, berbicara dengan puji-pujian, berbicara dengan sorak-sorai dan berseru di dalam nama Tuhan. Dan yang terakhir Paulus katakan, hai kamu yang di dalam terang, teruslah mengucap syukur. Sebagai kesaksian kita, kalau kita sudah mengucap syukur, ya sudah ada damai, sudah ada iman, ada kasih, ada pengharapan di sana. Ya Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus. Oleh sebab itu, kita semua hiduplah di dalam syukur, hidup di dalam bermazmur, hidup di dalam puji-pujian, hidup di dalam bersorak-sorai di dalam Tuhan. Karena itu adalah semuanya untuk kemuliaan Allah. Kita diciptakan dan hidup sampai saat ini
untuk kemuliaan Allah. Segala kemuliaan bagimu ya Allah kami, di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk renungan malam pada malam ini. Meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, karena kami tidak rajin untuk membawa terang itu kepada kegelapan. Tetapi ya Roh Kudus, tolonglah kami yang tinggal di dalam hati kami dengarkan suara-Mu, supaya di dalam setiap kesempatan kami boleh membawa terang itu kepada kegelapan, supaya senantiasa kami di dalam rumah tangga, di dalam gereja, masyarakat, dan bangsa ini tetap mempunyai damai sejahtera di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.